pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Herlin Serenacung dengan NIM 125220135 dan Saya Aing Handro Bausenkai dengan NIM 125220128. jadi sekarang kita sedang berada di depan gedung Sofring Plaza yang berlokasi di Jalan Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Sekarang kita akan menuju ke kantor. PT JPM atau Jakarta Property Management. Let's go. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat datang. Saya Aing. Dan saya Herlin. Kita dari Universitas Tarumanegara. Kita mau nanya dikit-dikit deh mengenai perusahaan ini, Pak. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Joko Mujiono. Joko Mujiono. Joko Mujiono Oke. itu pakai ejaan lama ya. DJ. DJ. Kedudukan Bapak di PT ini sebagai apa? Saya sebagai direktur utama. Direktur utama. Oke, kalau boleh tahu kan setiap perusahaan pasti punya strukturnya ya, kan, Pak? Ya, Nah, kalau boleh tahu struktur perusahaan di sini itu apa aja sih? ya yang pertama kan ada komisaris. Komisaris, ada jajaran direksi gitu. Nah, kebetulan ini perusahaannya berdiri itu 3. Satu komisaris, satu direktur utama, satu direktur operasional. Nah, di situ ada di bawah-bawahnya itu ada semacam manajer-manajer. Oke. Setelah Bapak menjelaskan struktur organisasi tadi, saya mau tanya, PT JPM ini menjual barang atau jasa? Jasa, Jasa. yang kami jual jasa. Jasa apa yang ditawarkan? Nah, jasa itu jasa property management. Kalau lebih umum itu dibilang building management. Ada orang mengatakan property management, ada orang mengatakan consultant management. Tapi yang berhubungan dengan properti yang gedung atau itu ya, properti lah, semua bentuk properti, bisa landed, bisa high rise. Properti itu kan luas. Kami sebagai pengelola itu. Saya mau tanya, Bapak ini udah bekerja sama dengan perusahaan mana aja? Jasa yang pakai kami ini perusahaan-perusahaan atau gedung-gedung, biasanya yang paling banyak ya gedung apartemen, gedung perkantoran, perumahan-perumahan yang atas ya, yang kelas atas, karena biasa yang sewa itu. Nah, contohnya kalau di gedung yang kantor kita ini adalah namanya gedung Sofring Plaza. Ini tingginya 25 lantai. Nah, seperti ini contoh, ini gedung perkantoran. Ada lagi apartemen. Contohnya ya apartemen di Kelapa Gading itu ada 31 tower. Itu masing-masing tower 17 lantai. Itu apartemen. Jadi hunian tempat tinggal. Kalau ini perkantoran. Ada juga di BSD sana itu ada landed house namanya, perumahan mewah. Jadi satu klaster itu pengelolaannya juga menggunakan jasa kami. Dan beberapa lagi hanya mensuplai tenaga kerja profesional di bidang teknik engineering gitu. Contohnya di SCTV, Indosiar, kayak gitu. Itu dari kameramennya itu yang dorong-dorong kameranya ya, termasuk teknisinya itu tim kami semua. Luas. Ya, Setelah banyak, tadi Bapak menjelaskan sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan, kira-kira itu ada nggak dapat sertifikat atau penghargaan untuk PT JPM? sertifikat kita pernah mendapatkan, yaitu the best building management, ya, kayak ya semacam penghargaan bahwa dari segi administrasinya itu kita pernah mendapatkan Di tahun berapa ya, the Pak? best choice
sekitar 2020, Oh, baru. baru belum lama. Kemudian Kalau masing-masing personelnya itu punya sertifikat khusus nih. Yang penghargaan itu kalau dari pemerintah, khususnya komisaris CPM sendiri itu sebagai apa ya, di dalam pemerintahan DKI ini itu kan ada fire namanya ya, public fire system tuh. Kami sebagai konsultannya dia, sebagai ininya, kayak semacam tim ahlinya gitu, tim ahlinya di DKI juga untuk tentang bagaimana pencegahan kebakaran dan sebagainya, itu kami menjadi tim supportingnya dari DKI. Kemudian untuk latar belakang pendirinya perusahaan ini apa sih Pak? Latar belakang pendirian, Iya. ya karena kami dulu sebagai karyawan dan bekerja di bidang ini, tentunya setelah kami menekuni dan sudah tidak mau bekerja di perusahaan lagi, ya kami punya perusahaan. Berdirinya tahun berapa ya Pak? Berdiri itu secara akte itu 28 Juni 2012. Tapi aktif kami sudah tidak bekerja di perusahaan lain, kami menjalankan sendiri sejak Januari 2015. Kemudian setiap perusahaan pasti ada visi misinya ya Pak. Nah, visi misi PT JPM ini apa sih? Nah, karena kita berhubungan dengan properti atau pengelolaan gedung tadi ya, jadi kami punya visi itu menjadi pengelola gedung dengan standar pelayanan internasional. Jadi yang punya gedung yang merasakan, oh adanya pengelola gedung itu ada pelayanan gitu loh, dengan standar internasional tadi. Nah kalau visinya, ya kami punya visi memberikan pelayanan dan kinerja yang profesional dan serta akuntabel. Ya. Yang berikutnya, misi kita juga menjaga integritas dan meningkatkan nilai properti secara berkelanjutan atau sustainable. Jadi semakin lama itu gedung itu juga jangan semakin terpuruk tapi semakin baik. Aset itu kalau dilawan dengan baik menjadi baik. Nah, misinya begitu. Pak, sekian dari kami. Pertanyaannya sudah cukup itu. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Semoga ini tugasnya bisa menjadikan karya tugas yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Nah, jadi itu tadi hasil wawancara kami bersama Direktur Utama PT Jakarta Property Management. Menurut kami, PT Jakarta Property Management ini memberikan jasa berstandar internasional dengan pelayanan yang profesional. Dan PT Jakarta Property Management ini sudah mendapatkan penghargaan Best of Property Management pada tahun 2020. Sekian dari kami, saya Aing. Dan saya Herwin. Saya ucapkan terima kasih semua. Bye-bye. Bye-bye. Ya gini kan. Aduh, orang berdua. Gak usah peduliin aku. Manggung tadi. Videonya di stop dulu jadi tadi wawancara kita dengan nah Ah.